Dinasti Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di muka bumi yang menguasai sebagian Eropa, Asia Barat, dan Afrika. Kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 dan bertahan hingga abad ke-20. Dipimpin oleh seorang sultan, dinasti Utsmani mampu menorehkan tinta emas di dalam sejarah. Sultan adalah gelar pemimpin dalam dunia muslim. Namun seringnya, sultan digunakan untuk mengacu pada pemimpin monarki muslim yang berkuasa atas sebuah negara Islam. Berikut beberapa sultan terkuat dari dinasti Turki Utsmani yang kami rangkum. 7. Osman Bey. Osman merupakan pendiri dari dinasti Utsmani. Kami menempatkan Osman di posisi ini dikarenakan sulitnya serta tidak mudahnya mendirikan sebuah negara atau dinasti. Berawal dari sebuah suku nomaden di daratan Anatolia, Osman Bey, anak dari Ertugrul Gazi, berhasil menyatukan suku-suku serta gigih dalam mempertahankan marwah dunia Islam, yang pada saat itu seperti kehilangan tuan pelindungnya. Berbarengan pada abad ke-13-an, yang pada saat itu dunia Islam sedang luluh lantah, dikarenakan serbuan bangsa Mongol dan himpitan pasukan salib. Hingga pada tahun 1326, Osman mendeklarasikan sebuah negara yang sekarang kita sebut Ottoman atau Utsmani dalam bahasa kita. Osman wafat sesaat sebelum pengepungan bursa berhasil, hingga tapu kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Orhan. 6. Orhan I. Setelah masa Sultan Osman, serta setelah berhasil menyelesaikan pengepungan bursa, maka pemimpinan dinasti Turki Utsmani dipegang oleh Sultan Orhan. Sultan Orhan dikenal dengan kapasitas militernya yang hebat. Beliau juga memiliki kebijakan-kebijakan yang menekankan sikap toleransi pada masyarakat ortodoks. Epidemi besar Black Death juga terjadi pada masa kekuasaan Sultan Orhan. Di masa Sultan Orhan, Utsmani mulai berkembang menjadi negara yang disegani. Luas kekuasaannya berlipat di masa Sultan Orhan, dibantu oleh wazir yang juga saudaranya bernama Alauddin. Orhan berhasil merekonstruksi tentara Utsmani, merapihkan sistem bernegara, membangun banyak madrasah serta masjid, serta sangat bertoleransi terhadap penduduk non-muslim dan menyediakan fasilitas pendidikan bagi non-muslim. Pada masa Sultan Orhan, dinasti Utsmani berhasil menancapkan nama dan mulai disegani serta diperhitungkan oleh kerajaan lainnya, khususnya di barat. 5. Mehmed I Çelebi. Tahukah kalian kalau dinasti Utsmani hampir saja runtuh dan bubar pada awal pendiriannya? Mehmed I dapat kita katakan beliau adalah pendiri kedua atau second founder dari kekhalifahan Turki Utsmani. Beliau adalah putra dari Yildirim Beyazid I. Selepas pemimpinannya, Sultan Beyazid I yang dikalahkan oleh dinasti Timurid, Beyazid ditawan hingga kematiannya. Terjadilah kekacauan di dalam dinasti Turki Utsmani, ditambah perebutan kekuasaan yang terjadi antara anak-anak Beyazid I setelah mengalahkan saudara-saudaranya dalam perebutan tahta selama 11 tahun. Ia memulihkan negara, memindahkan ibu kota dari Bursa ke Edirne, dan penaklukan sebagian Albania, keamiran Kondaroglu, dan Armenia Kilikia dari Bani Mamluk. Mempertimbangkan sejumlah pencapaiannya, Mehmed I merupakan salah satu Sultan Utsmani terkuat. 4. Selim I. Selim I adalah penguasa Utsmani ke-9 dan berkuasa pada tahun 1512 sampai 1520. Cucu Muhammad Al-Fatih ini adalah deklarator Utsmaniyah dari kesultanan menjadi kekhalifahan. Setelah dinasti Abbasiyah runtuh, watak dan kepribadiannya yang keras menjadikannya mendapat julukan Yavuz Sultan Selim. Yavuz sendiri dapat dimaknai dengan keras, teguh, dan tegas. Di masa kekuasaan yang terbilang singkat, yang hanya 8 tahun memerintah, Sultan Selim I berhasil membendung laju kekuatan Syiah di Iran. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Utsmani meluas secara dramatis dengan bergabungnya kawasan Syam,
Mesir, dan Hijaz. Beliaulah sultan pertama yang digelari pelayan dua kota suci. Sultan Selim I menjadi yang pertama orang non-Arab yang mendapatkan julukan sebagai khalifah. 3. Abdul Hamid II. Beliau berbeda dari nama-nama sebelumnya. Apabila di awal kita melihat sultan yang kuat secara militer dengan pencapaian perluasan wilayah, pada akhir abad ke-19, Turki Utsmani dijuluki The Sick Man of Europe, karena beliau adalah pemimpin di era terakhir negara Utsmania. Sultan ke-34 di saat kekhalifahan sedang sakit keras. Namun meski begitu, tekadnya dan kejeniusannya membuat reformasi di segala bidang dan berhadapan langsung dengan konspirasi Zionisme internasional, membuat kisah hidupnya terkenang sampai saat ini. Di masanya, beliau mengembangkan sistem intelijen yang mengawasi pemberontakan dan gerakan Yahudi di tubuh kekhalifahan, berhasil memobilisasi dan mempertahankan Kesultanan Utsmani yang boleh dikatakan nyaris runtuh itu selama 30 tahun. Beliau mengembalikan izah Islam, kembali menggalakkan semangat jihad, mempertahankan keutuhan dunia Islam, serta tanah Palestina. Dikarenakan krisis berkepanjangan, serta banyaknya masalah yang terjadi di dalam tubuh dinasti Utsmani, Abdul Hamid II berhasil mempertahankan wilayah Utsmani dan menggapai pencapaian penting lainnya seperti pembuatan Hijaz Railway atau kereta api menuju Mekah dan Madinah. Namun di awal abad ke-20, Sultan Abdul Hamid dilengsarkan dengan fitnah dan konspirasi, dan terbukti selang beberapa tahun kemudian selepas Abdul Hamid lengser, dinasti Utsmani akhirnya resmi dinyatakan bubar. Dua, Muhammad Al-Fatih. Siapa yang tak kenal beliau? Tokoh legendaris yang merupakan Sultan Utsmani yang ke-7 sang pembebas Konstantinopel. Konstantinopel merupakan tembok yang kokoh, tembok yang mampu bertahan sekitar 1300 tahun dengan 23 penyerangan yang gagal. Namun Sultan muda berusia 21 tahun ini berbeda. Dia berhasil menaklukkan tembok Konstantinopel. Riwayat sejarah banyak bersaksi bahwa Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang ketentaraan, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 6 bahasa saat berumur 21 tahun. Beliau terkenal menjamin kebebasan beragama pada rakyatnya. Tak ada paksaan untuk masuk Islam yang dituangkan dalam piagam Ahnem Milodras. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan sultan muda yang mempunyai pencapaian yang luar biasa. Dikarenakan beliau berhasil mewujudkan salah satu dari hadis Rasulullah SAW tentang pembebasan Konstantinopel. 1. Sulaiman Al-Kanuni. Beliau adalah Sultan Negara Utsmaniyah ke-10 yang memimpin dari tahun 1520 hingga 1566. Pemerintahannya berlangsung selama 46 tahun. Dengan demikian, Sulaiman adalah Sultan terlama Utsmani dibanding sultan-sultan lain yang memerintah. Ia dikenal dengan julukan Sulaiman the Magnificent atau Sulaiman yang luar biasa di Eropa, dan Sulaiman Al-Kanuni atau pemberi hukum di Asia. Sultan Sulaiman digelari dengan Al-Kanuni karena perhatiannya yang besar pada hukum. Beliau menghasilkan 252 hukum tata negara yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Pengaruhnya membuat sejarawan menggelari beliau sebagai tokoh terpenting di Eropa abad ke-16. Salah satu pencapaiannya adalah penaklukan Eropa Tengah dan kekuasaan kaum muslimin atas Laut Tengah, Teluk Persia, dan Laut Merah. Mevlana Isa bahkan mengibaratkan dalam tulisannya, pada zaman Sultan Sulaiman I Al-Kanuni, kumpulan domba dan serigala dapat berjalan beriringan tanpa saling bertengkar, dan begitu juga tikus terhadap kucing. Di bawah pemerintahannya, negara Utsmaniyah memerintah setidaknya 27 juta orang dari puluhan negara dan bangsa. Jumlah yang sangat fantastis di abad tersebut. Selama memerintah kekhalifahan Utsmaniyah, ia berhasil menjadikan Turki Utsmani menjadi salah satu kerajaan yang sangat kuat dan berkuasa. Hal itu sangat tampak pada batas-batas wilayah Utsmani yang luasnya belum pernah disaksikan pada masa sebelumnya. Kekuasaan terbentang dari penjuru Eropa, Asia Tengah, dan seluruh Afrika Utara.
Sulaiman juga dikenal sebagai sultan dari 3 benua yang memiliki 7 iklim atau musim. Sejarah merupakan tempat kita melihat dan mempelajari kebaikan dan keberhasilan dari orang terdahulu. Lalu sejenak kita bertanya, kenapa mereka hebat? Mungkin ini jawabannya. Di era kekhalifahan, belajar agama adalah sesuatu yang sangat dipedulikan semua muslim. Baik Al-Quran maupun hadis, meskipun setiap orang berbeda-beda pemahamannya tergantung profesinya. Mereka meyakini betul bahwa kemuliaan dan kehebatan mereka di jagat internasional hanya bisa didapatkan dari mempelajari Islam dengan benar. Dr. Abdul Halim Uwais, pakar sejarah Islam.